Ke acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah takziah yang insya Allah pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Alustad Muhsin Saad SPDI MPD. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Yang di belakang tabik di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kalimat yang mengandung puji-pujian kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh kita umat Islam begitu kita muliakan, sangat kita junjung tinggi. Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tercatat beberapa kali menyebut-nyebut kebesaran Muhammad dalam kitab sucinya. Hal ini menunjukkan kalau ternyata Allah sendiri sangat memuliakan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan nikmat kebersamaan kepada kita semua untuk kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Muhammad Nawir, di mana kemarin dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kematian itu memang merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bisa kita bayangkan kapan maut itu menjemput. Karena memang mati itu sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Karena seandainya bukan tujuannya menguji manusia, maka pastilah sebelum datang kematian, datang dulu malaikat maut kasih peringatan. Ibu sembahyang memang maka mau datang 3 hari mami. Kan bagus kalau begitu Bodi. Ada persiapan. Tapi di sisi lain justru disitulah letak maha adilnya Allah. Karena kira-kira kapan seandainya datangi malaikat maut 3 hari sebelum ajal tiba, belum pakai sampai ajal tak mati duluan maki. Ya kenapa demikian? Karena baru datang malaikat maut berbisik, "Oi, nukonalja." Tidak, siapa kuka? Nakibin malaikat maut. Mau ku apa? Mau kasih tahu kau bilang 3 hari malam murnu. Belum sampai ajal tak mati duluan ki. Jadi untung itu kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seandainya tidak, salah sedikit ada orang tinggal 40 hari, kan batasnya 40 hari itu sudah ada tanda-tandanya sebetulnya.
Maka saya yakin banyak orang belum sampai jalannya sudah mati. Kenapa? Karena mati ketakutan. Ya, jadi matinya ketakutan, bukan lagi karena penyebab yang lain. Nah, jamaah tazkiratul maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah sehingga ulama kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menuju kepada kematian. Jadi tidak boleh yang muda-muda mengatakan, saya ustaz masih muda di umurku. Tidak boleh. Karena mati itu tidak pandang usia. Seandainya mati pandang umur, tergantung usianya orang, tidak ada anak bayi meninggal. Ya, tetapi karena memang mati itu merupakan rahasia Allah untuk menguji manusia, maka dari itu kematian itu kemudian dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala dalam maksud dan tujuan seperti yang kita sampaikan tadi. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, betul jika itu hambaku ibadahnya karena Allah atau hanya karena takut sama neraka. Ya, karena kan banyak juga orang itu dia rajin beribadah kepada Allah hanya karena takut sama neraka, hanya karena mau masuk surga. Padahal seyogianya seluruh amal yang kita kerjakan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat kepada Allah karena takut sama Allah. Kita ibadah kepada Allah karena kita mau dapat ridha Allah, bukan karena mau dapat surga. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam sebuah keterangan ada 3 persiapan yang mesti dilakukan manusia sebelum maut menjemput dirinya. Berapa, Bu? 3 apa? 3 persiapan. Nah, jadi persiapkan diri kita dengan 3 poin ini. Yang pertama, perbanyak melakukan amal soleh. Ya, amal soleh. Pertanyaannya, yang mana itu amal soleh sebetulnya? Yang mana itu amal soleh? Ya, sebab kadang-kadang banyak orang menganggap dirinya beramal soleh, tapi malaikat sebelah kanan tidak mencatat. Justru yang mencatat sebelah kiri. Ya, itu kan? Nah, karena itu perlu kita fahami terkait dengan amal soleh itu sendiri. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Mu'az bin Jabal pernah mengatakan bahwa yang namanya amal soleh itu harus mengandung 4 hal. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, ikhlas. Ya, dihafal kira-kira itu, Bu? Belum, pikul lagi. Ulangi lagi. Nah, baju dicatat kalau perlu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang pertama amal baik itu nanti dikatakan amal soleh kalau mengandung 4 unsur. 1, bersamaan dengan ilmu. Ya, ilmunya dulu. Yang kedua niat. Yang ketiga sabar. Dan yang keempat, ini puncak amaliyah, adalah ikhlas. Ya. Jadi ilmu, niat, sabar, ikhlas. Kalau hilang salah satunya ini, maka amal kita boleh jadi cuman amal baik tapi bukan amal soleh. Ya. Mari kita runtut satu-satu. Yang pertama, amal baik harus beriringan dengan ilmu. Contoh kecil itu puasa. Puasa itu ibadah mahdah. Ibadah yang sudah jelas dilaksanakan di bulan suci Ramadan, puasa wajib maksudnya ini. Tetapi puasa kalau tidak beriringan dengan ilmunya, tidak sejalan dengan ilmunya, maka bisa-bisa kita melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Kata Nabi dalam hadisnya, banyak orang menahan lapar dan dahaga, tapi tiadalah yang didapatkan kecuali lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ilmunya puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga.
Tetapi salah satu ilmunya puasa itu adalah tidak boleh bergosip di siang harinya Ramadan. Tidak boleh gosip. Nah ini berat ini. Ya, ini berat ini gosip ini. Ya, apalagi sekarang ini gosip kan sudah canggih. Tidak perlu lagi duduk di pos ronda orang gosip, tidak perlu. Yang penting sudah ada Android, ada handphone, ayo jalan gosip. Ya, saking kejamnya gosip, nah biar orang tidak nak kenal na gosip itu. Nah biar Prabowo, Jokowi, Anies, maksudnya na gosipi juga semua. Padahal dosanya manusia kepada orang lain tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu sendiri yang mengampuni dosa kita kepadanya. Pertanyaannya, kira-kira ada jalannya pergi di Jakarta minta maaf? Ya. Telepon nih kalau nangkah. Ya. Nah, jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh kecil saja ini. Kadang-kadang orangnya kita yakin dia tidak kenal kita, masih tidak luput dari gosip kita. Maka dari itu Nabi mengatakan bahwa bukanlah bahagian daripada umatku, kata Nabi, apabila tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya tidak merasa aman yang disebabkan oleh gangguan-gangguan karena mulutnya. Bahayanya itu mulut kan. Ya. Nah, sekarang bukan lagi mulut, tapi ketikan-ketikan, jempol-jempol ini berbahaya. Ya, orang gosip bukan lagi ngobrol mulut ke mulut, tetapi orang gosip sudah mulai lewat internet, lewat media sosial. Dan ini dosanya ini bisa lebih berbahaya Bapak Ibu sekalian. Karena besok-besok kita bertobat atas kesalahan kita, mungkin Allah sudah menghapus dosa kita, tetapi ternyata masih ada orang yang masih men-share yang pernah kita share sebelumnya, maka dosanya tetap mengalir ke kita. Ya kan, itu gosip dosanya itu multi level. Ya. Tapi sayang ini bukan multi level marketing, multi level dosa. Ya, mengerti cara kerjanya itu multi level toh? Itu multi level. Yang paling pertama dapat info, dia paling gemuk, paling banyak dapat keuntungan. Yang paling di bawah paling sial. Ya, begitu dosanya itu gosip, menceritakan keburukan orang. Ya, itu dosanya itu luar biasa, multi level. Hari ini kita hapus postingan-postingan kita di medsos yang pernah kita posting dahulu. Tapi ternyata orang lain yang pernah membaca postingan itu, dia masih save itu dan dia masih sebarluaskan ke grup-grup yang lain. Ya, maka dosanya tetap mengalir kepada kita, tetap kita dapat. Jadi susahnya itu terhapus dosanya itu dosa medsos. Sangat susah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Kita kembali untuk bisa mendapatkan amal yang termasuk bagian daripada amal soleh, maka yang pertama harus beriringan dengan ilmu. Laksanakan sesuai dengan ilmunya. Nah, yang kedua, ya kita singkat-singkat saja ini ya. Yang kedua, Bapak sekalian, amal baik dikatakan amal soleh ketika beriringan dengan niat. Jadi perbaiki niat tak. Apapun yang kita lakukan, perbaiki niat. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa tidak ada manusia masuk surga disebabkan karena amal perbuatannya, amal kebaikannya. Maka sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Nabi jawab, wa anala, dan aku pun tidak, kata Nabi. Tetapi beruntunglah aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah menyelamatkan aku dengan mengangkat derajatku. Jadi Nabi katakan termasuk aku tidak akan masuk surga disebabkan karena amal kebaikanku. Tapi untunglah Allah melindungiku, melindungi kehormatanku dengan memberikan ampunan kepadaku. Tidak titik sampai di situ, Nabi katakan, maka siapa di antara kalian yang berkeinginan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka perbaikilah niatnya dari setiap amalan-amalan yang ia kerjakan. Nah, jadi ini kembali ke niat, pentingnya itu niat Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin bagus niat dari amaliyah yang kita kerjakan, maka semakin gampang Allah turunkan ampunan kepada kita. Ya bukan cuma di dunia tapi di akhirat kelak. Maka dari itu di pelajaran, mari kita luruskan niat dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Hadis ini sekaligus memperkuat hadis yang lain yang begitu populer sering kita baca, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Nah, jadi perbaiki niat. Termasuk ibu-ibu malam ini datang ke sini dengar takziah, bertakziah sama-sama, ya niatnya harus lurus karena Allah. Tidak boleh niatnya macam-macam. Sebetulnya malas-malas sekak datang tapi tetangga aku pergi semua, pergi tombak deh. Ada yang begitu? Karena tidak ada di tahu. Ya. Tapi kalau ada yang merasa perbaiki niat tak sekarang, masih belum terlambat kan, baru dimulai takziah. Ya. Ya pokoknya perbaiki memang niat. Ada kan namanya bertaubat. Ya, kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu manusiawi, saya kira itu ya manusiawi. Ya kadang-kadang yang sering terjadi, malas ku pergi dingin namamu, angin kencang-kencang nih. Dinginnya perkaan masuk di tulang itu angin kalau bertiup. Tapi semua tetangga pada berangkat dan semua yang berangkat pada ketuk pintu, ibu, ayo. Terpaksa Nabi bilang, tunggu mak. Ya kan? Ya tapi masih bagus itu, masih mending kedatang daripada tidak datang sama sekali. Nah jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang kedua, niat kita luruskan. Yang ketiga jamaah sekalian, amal baik itu dikatakan amal soleh ketika beriringan dengan kesabaran. Jadi sabar ki. Ya sabar ki, duduk di situ lagi ki nyamuk, sabar ki. Ya jangan kita terlalu ribut mapalapi-lapi betis kalau lagi ki nyamuk. Ya terganggu ustaz keceramah. Ya sabar tuh pakai situ lagi ki nyamuk. Ya nasib. Iya kan? Nah sama-sama lagi sabar, ya kan? Sama-sama sabar. Jadi intinya semua amal yang kita lakukan harus sabar. Ya jangan sampai dengar tuh jadi ceramah marah-marah tuh jadi dalam hati tak den desalon ustaz keceramah. Ya. Ya nah sampai itu tunjuk terus judulnya. Ya. Ya kalau gitu kita tuh disuruh ceramah. Ya kita tuh mau dengar kita apa yang ceramah sini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga, harus beriringan dengan kesabaran. Semua yang kita lakukan kalau tanpa sabar tidak bisa jadi. Jangankan dengar ceramah takziah yang hukumnya cuma bersifat ibadah di rumah dam, ibadah mahdah saja kalau tidak sabar susah jalan itu. Susah jadi. Ya, tidak ada yang bisa jalan kalau kita tidak sabar. Itu puasa kewajiban, tapi kalau tidak sabar puasa, tidak ada yang bisa puasa. Ya, bayangkan siang hari, ya anak-anak bebas makan, kita pada ngiler, tetap kita tahan itu lapar dan dahaga. Kenapa? Kita ibadah, kita sabar dengan itu. Ya, ya utamanya ibu-ibu tuh paling sabar kalau puasa, kasihan. Karena siapkan buka puasa bukan main itu pengorbanannya. Ya. Ya, bukan main pengorbanan. Tidak nak cobain, tak ditahu ke enak jin itu tidak. Dicobai batal ki puasa iya. Iya kan? Ada gitu caranya Bu, kalau mau coba itu makanan kalau memasak di dapur. Ya, kasih simpan di telapak tangan tak itu airnya sayur kan misalnya, kemudian kita jilat. Jangan kita langi. Nah, kita jilat kemudian ludahkan kembali. Jangan ditelan, kalau ditelan batal puasa tak. Ya. Ya karena kan membatalkan puasa masuknya sesuatu ke kerongkongan. Jadi kalau sampai di lidah tidak batal itu puasa tak. Ya. Jadi sama tonji itu kalau ada orang yang batuk-batuk, batuknya kemudian berdahak, nah keluar mie dari luar, dari dalam itu liur tak manis-manis, tidak batal itu puasa tak. Yang penting jangan kita lagi kembali. Ya. Buangi cepat sama Tom itu kalau kita coba-coba sayur tak.
ya ditetes itu 1 sendok, ya, ya tiuki dulu karena buka kalau, ya, 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 terserah Bas. Ya, jadi ditetes itu di telapak tangan tak, kemudian kita jilat. Oh bagus mini kalau begini. Ya, kemudian ludahkan cepat, dibuang cepat. Nah, itu caranya itu kalau puasa kita mau dicoba masakan takin atau tidak. Nah, penting satu tadi pesanku, jangan lalu kita telangi. Ya, kalau ditelan, jangan sampai sengaja kita cari gara-gara Ustaz bilang bisa jibing. Ya bisa ji, tapi ada sambungan naces. Jangan ditelan. Ya. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak jalan itu ibadah. Tidak jalan. Yang keempat, yang paling puncak ini ibadah dikatakan amal soleh kalau beriringan dengan keikhlasan. Ya, ikhlas itu baru bisa jalan. Ya, kalau tidak ikhlas susah. Ya, bagaimana kita mau bersabar kalau tidak ikhlas? Ya kan? Bagaimana mau bagus niatnya kalau tidak ikhlas? Jadi intinya itu ikhlas. Ya, makanya Allah itu mukhlishina lahuddin. Jadi banyak sekali ayat yang memberikan penekanan terkait dengan orang-orang yang ikhlas dalam agama ini. Jadi ruh ibadah adalah keikhlasan. Nah, jamaah tazkiratul maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali tadi. Nah, itu amal soleh kita. Ya, perbanyak amal soleh. Nah, yang namanya amal soleh ini Bapak Ibu sekalian tidak harus yang bersifat ibadah mahdah seperti yang kita sampaikan tadi. Ibadah gairu mahdah pun bisa menjadi sebuah amal soleh. Tergantung posisi kita ini kapasitasnya sebagai apa, bekerja sebagai apa. Semua jenis pekerjaan itu bisa berubah menjadi sebuah amal soleh. Ya, sangat bisa. Bapak-bapak misalnya kerja di kantoran. Kalau bapak kerja di kantor, menjaga 4 prinsip tadi ini, kita bekerja sambil memperbaiki pekerjaan kita sesuai dengan ilmu pekerjaan itu. Kita berniat bekerja karena Allah, kita sabar dalam bekerja karena Allah, dan kita ikhlas melaksanakan pekerjaan karena Allah, maka pekerjaan tak di kantor termasuk amal soleh. Ya, apapun itu. Ya, kalau pekerjaan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perasaan yang gundah kalau itu bertentangan dengan kenyataan, antara kenyataan dan harapan. Tidak akan ada orang marah-marah jengkel kalau tidak mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu. Ya, kenapa demikian? Karena dia sudah melakukan sesuatu itu niatnya dari awal sudah karena Allah. Ya. Itu amal soleh pentingnya. Maka berprofesilah, lakukan profesi kita masing-masing, semuanya kuncinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu amal soleh. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu, utamanya ibu-ibu ini, karena pekerjaan ibu-ibu itu paling banyak memakan waktu dan juga keikhlasan yang sangat tinggi. Ya. Dan memang Islam itu mengajarkan ibu itu adalah al-madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi kalau mau bagus anak tak bu, ya kita yang perbaiki diri tak duluan. Karena kita lah pelajaran pertama, sekolah pertama yang disaksikan oleh anak-anak kita. Kalau anak tak suka kita lihat ambil sesuatu di kantongnya suami tak tidak bilang-bilang, insya Allah anak tak nanti semoga tidak begitu ji. Ya, ini contoh kecil saja, ini contoh kecil ya. Intinya anak-anak itu akan melihat sesuai dengan apa yang sering dia saksikan pada ibunya. Coba saya tuh anak taem, kalau masih kecil kita lihat memasak, ambil tong itu air, ambil tongi baskon, walaupun itu baskon kecil, ambil tong ranting-ranting kayu, baru memasak tongi sama teman-teman. Nah, padahal daun-daun jina masak. Ya, kenapa? Karena itu sering lihat di rumahnya sama mamanya. Itu anak-anak. Maka apapun yang dilakukan ibu, itu pula pelajaran pertama yang akan dilakukan oleh sang anak. Nah, maka dari itu ibu itu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama buat anak-anaknya. Perbaiki diri tak duluan. Ya.
Maka dari itu ibu-ibu itu kalau mau jadi ibu-ibu yang paling baik, 2 ji itu tugasnya sebetulnya. Ya 2 ji tugasnya, tidak banyak ji. Nah, jadi sebetulnya kan memasak itu bukan tugasnya ibu-ibu sebetulnya. Ya mencuci juga bukan tugasnya ibu-ibu. Iya, bukan tugasnya. 2 ji itu tugasnya ibu-ibu sebetulnya Pak Bu. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita taat kepada Allah, insya Allah anak tak saksikan kita taat kepada Allah, anak tak pun akan ikut melakukan itu. Ya, itu tadi al-madrasatul ula. Itu tugas pertama ibu-ibu itu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas seorang ibu, seorang istri adalah berbakti kepada suami. Nah, jadi kalau suami tak mencuci, ya mencuci. Nah, sama jadi. Ya, beda karena niatnya sudah sudah bakti kita itu kita lakukan. Ya, beda kalau image-nya tugas kita. Itu beda, pasti beda. Coba-coba saya kita rasakan mulai besok kita mulai lakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seberat apapun pekerjaan itu gampang kita lakukan. Itu gampang. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian. Ya, selama ini ya kita merasa kalau sakit-sakit mau pergi kantor, ya kalau niatnya selama ini hanya membahagiakan keluarga, coba ubah niatnya. Ubah niatnya untuk membahagiakan, mendapatkan ridha Allah. Insya Allah beda itu perasaan kita. Ya beda, jangan bilang sama. Insya Allah pasti beda. Dan itu hanya bisa dirasakan kalau kita mulai melakukan itu. Jadi kalau tidak percaya, kita coba-coba besok. Nah, jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali. Itu yang pertama, perbanyak melakukan amal soleh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai bekal di akhirat kita kelak, maka yang kedua adalah perbanyak bertaubat. Iya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kan sebagai manusia biasa memang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Biar bagaimana ikhlasnya orang, saban waktu pasti akan ada perasaan-perasaan kurang ikhlas dalam hatinya. Kalau perasaan itu kita rasakan, ya cepat-cepat kita tobat. Minta ampun kepada Allah. Perbanyak mengucapkan istighfar. Ya kan gampang gitu istighfar sebetulnya, pengamalannya mami yang susah. Iya kan? Coba kita sebut istighfar 100 kali, nah tidak cukup di 3 menit. Astagfirullah 100 kali, sebentar sekali. Kadang-kadang itu istighfar lebih lama dipikir ketimbang pengamalannya. Disuruh ke istighfar 100 kali, nah pikir ke lama deh 100 banyaknya. Padahal kalau diaplikasikan sebentar sekali cukup 100. Iya, tak sebentar sekali. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana-mana saya sampaikan, Nabi itu mencontohkan bertaubat minimal 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Itu tobatnya Nabi itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya pengikut Rasulullah, tetapi tobatnya kurang dari 100, itu masih belum itu. Ya belum bisa sempurna tobatnya. Nabi saja dijamin masuk surga oleh Allah, pasti penghuni surga, masih minta ampun, masih bertobat kepada Allah. Nah coba saya ingin tanya-tanya diri kita, apa yang kita banggakan pada diri kita kalau tidak mau bertobat? Kadang-kadang itu kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sengaja, tanpa kita sadar. Kenapa tidak sadar? Karena biasanya itu dosa-dosa kecil, Bapak Ibu sekalian. Dan pada prakteknya kebanyakan yang membuat manusia banyak masuk neraka disebabkan karena dosa-dosa kecilnya. Ya, jadi kata Nabi itu yang paling banyak bikin manusia masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil. Apa kira-kira penyebabnya? Sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa besar gampang kita sadari. Karena kita gampang menyadari, gampang tongkit bertaubat. Kenapa dosa besar? Kentari kalau kita lakukan. Tetapi dosa-dosa kecil paling susah, karena ini kita tidak kadang-kadang tidak sadar kalau itu dosa.
Maka dari itu kata Rasulullah SAW, perbanyaklah taubatmu. Itu satu, perbanyak taubat. Minimal dengan mengucapkan kalimat Astaghfirullahal azim. Ya makanya Bapak sekalian, ya paling tidak setiap ahad subuh, ya mari kita ikut zikir bertaubat kepada Allah. Perbanyak ucapkan kalimat tauhid, perbanyak ucapkan kalimat istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau hari ahad subuh tidak ada kegiatan, tak selesai salat subuh, ya tinggal pakai dulu berzikir. Ya kan? Tinggal pakai dulu zikir. Karena ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri saja sendiri. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama ini ya. Yang kedua, selain banyak bertaubat, banyak berzikir, banyak bertaubat, perbanyak mengucapkan kalimat tauhid tadi. Banyak zikir, kalimat minimal kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling besar pahalanya kalau kita lakukan ini. Kalimat zikir la ilaha illallah. Nabi Musa Khalilullah satu waktu pernah berbincang-bincang sama Allah. Ya, karena kan salah satu mukjizat Nabi Musa yang paling tinggi itu bisa berbicara dengan Allah walaupun tanpa jaringan wifi. Ya. Jadi sinyalnya Nabi Musa dengan Allah itu sangat kuat. Dapat bercakap-cakap dengan Allah. Khalilullah. Satu waktu Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, tolong berikanlah kepada aku satu amalan yang cuma aku yang laksanakan, tidak ada orang lain, dan pahalanya paling tinggi di sisimu ya Allah. Apa kata Allah? Allah katakan, Musa, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau kalimat itu semua umat Islam juga mengucapkannya. Semua orang dengan agama tauhid mengucapkan kalimat itu ya Allah. Saya mau ya Allah sekali lagi kodongnya amal itu saya jangan laksanakan nih, dan pahalanya paling tinggi. Apa jawab Allah? Allah katakan, Musa ketahuilah, seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi serta isinya, niscaya masih jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah ketimbang langit dan bumi serta isinya tersebut. Ya, ini luar biasa ini. Maka dari itu perbanyak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat ini juga gampang sekali nih, pendek sekali ji, la ilaha illallah. Tinggal kemudian kembali pengamalannya tergantung kita. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan perbedaan perasaan hidup kita, suasana batin kita ketika sebelumnya kita kemarin-kemarin ini hanya berlalu di buminya Allah Subhanahu wa taala semua kita, dengan sekarang setelah kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir tersebut. Coba rasakan perbedaannya. Dan ini yakin hanya bisa dirasakan bagi orang yang mengamalkannya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan kalimat la ilaha illallah tadi ini, boleh jadi hartanya tidak banyak, tapi tidak banyak susana. Sebaliknya ada orang sebetulnya kalau kita lihat dia orang paling bahagia hidupnya. Kenapa? Hartanya banyak. Mobilnya gonta-ganti kendaraan. Rumah, setiap ada perumahan baru dibangun, beli lagi rumah di situ. Tapi setiap dia keluar rumah ketemu tetangga, akun daring mising. Ya. Jayang ikun rinda daripada kebahagiaannya. Lebih banyak keluh kesahnya ketimbang kebahagiaan yang keluar dari mulutnya. Ya, kenapa demikian? Karena memang itulah tanda-tanda orang yang soleh sebetulnya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa salah satu azab dan hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melalaikan dirinya dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yunzaul barakatu min umrihi, dicabut berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Pak Bu, kalau berkah umur tak dicabut oleh Allah, bisa tidak bahagia kira-kira? Ya, tidak bisa.
Ya, tidak bakalan bahagia walaupun secara kasat mata kita orang paling kaya. Rumah seperti hotel fasilitasnya. Tapi setiap keluar rumah ketemu tetangga banyak ada saja keluhannya. Ada yang berkeluh kesah tentang teman kantornya. Ada berkeluh kesah tentang anak istrinya, suaminya, banyak keluhannya. Asal keluar ada yang keluhannya baru dia sampaikan. Kita dik kalau kuliah rumah tak begitu-begitu kecil tapi bahagia tak kuliah. Selalu senyum, selalu hidup dalam senyum. Nah saya ini besar nah rumah aku nah susahnya kurasa bahagia. Kenapa begitu? Itu entah tum itu anak di rumah ngapa nih kumbala nah dan seterusnya. Ya kenapa ini tadi? Ya. Yunzaul barakatu min umrihi, dicabut berkahnya umurnya oleh Allah. Dan yang jamaah sekalian, salah satu tanda orang yang dihukum Allah Subhanahu wa taala itu semua kenikmatan yang orang lain anggap itu nikmat, dia tidak lihat itu sebagai sebuah kenikmatan. Dia tidak rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Semakin banyak hartanya, semakin susah dia tidur. Orang lain banyak hartanya mungkin bahagia, tapi dia semakin banyak harta semakin susah tidur. Kenapa? Nabi kira-kira hartanya. Ada deh mobilku di luar, tas satu nambil pencuri kerugiku minta ampun. Ya, hartanya tidak bikin dia bahagia. Wahai anakku dong pergi jauh na sekolah tidak apa-apa gitu di sana. Ya kan kalau khawatir jago ke sekolah jauh-jauh anak no. Dekat-dekat Tombo banyak aja sekolah di Makassar dekat-dekat. Ya, motongi dibilang anakku sekolah di mana? Oh jauh sekolahnya, mahal kena bayar. Ternyata di balik istana yang dia punya terdapat hati yang rapuh. Ya, mau dia apa? Ya, bangga cuma di mulut, tapi batin tersiksa. Kenapa demikian? Kena hukuman dari Allah, yunzaul barakatun min umrihi. Dicabut berkah usianya, berkah umurnya oleh Allah. Yang kedua, bos kalian, yumhasi mas-salihin min wajhihi. Dihapus tanda orang soleh pada wajahnya oleh Allah. Ya, jadi kalau tanda orang soleh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pada wajah kita, ya wajar kalau ada orang di antara kita ini kalau kita pikir-pikir tidak pernah kita apa-apai, tapi baru kita dengar ke surahnya, balik semakin dengar kita. Apalagi kalau dilihat mukanya, jijik kita. Ya kan kadang-kadang ada orang seperti itu. Padahal dia ganteng, dia cantik, gagah, putih. Tapi kok bikin kita jijik kalau lihat. Kadang-kadang ada orang wajahnya biasa-biasa saja. Tidak tunjina gagah, tidak tunjina cantik. Tapi kalau tidak ada yang dicari ki. Di mana kodong itu ya, kenapa tidak datang? Cari-cari saya itu ya. Nah, kadang kan terjadi seperti itu. Nah, ini jemaah sekalian, hubungan-hubungan kemasyarakatan yang perlu kita pupuk, kita jaga dalam kehidupan kita ini. Ya, kita layak bersyukur di Mangga 3 ini, utamanya di Blok C ini luar biasa persaudaraan. Ya, setiap ada acara-acara seperti ini kemasyarakatan termasuk takziah, tidak pernah sedikit orang yang datang bertakziah. Ya, saya pernah ceramah takziah tidak cukup 10 orang jamaahnya. Ya, lama mak duduk, kutanya itu tuan rumahnya, jadi kita takziah ini, dia bilang jadi Ustaz, mau mulai ini, di mana jamaahnya? Ini mentunjuk di sini orang Ustaz tidak banyak orang. Ya, tidak banyak bingung orang. Nah biar mami tidak banyak orang tinggal, mas mami dah sampai 10 tetanggaan. Ya, nauzubillah. Nah ini kadang-kadang banyak terjadi di tempat-tempat lain ya. Apalagi kalau perumahan elit. Pernah saya ceramah perumahan-perumahan apa yang lamanya baru dimulai. Nah ada dia tunji bilang cepat-cepat ini Ustaz datang karena cepat mau dimulai. Orang kerja semua kudun jamaiyah. Cepat-cepat tuh mak. Sampai di situ selalu di program mulai. Aku bilang di mana jemaah? Nah bilang dalam perjalanan Ustaz. Kaget saya tanya dari mana memang ke jemaah tadi tunggu ini. Nah bilang keluarga semua dari kota Muhammad Rasulullah. Nah balik susah menunggu. Ya keluarga Nabi dari kota nak tunggu jadi jamaah. Ini tetangga tak? Nah bilang kalau tetangga Ustaz susah ke orang sibuk ngaseng.
Nauzubillah. Jadi bahagialah kita ini di sini di kompleks kita ini, karena setiap acara begini cepat orang datang ngumpul. Ya cepat, ini luar biasa ini ya. Layak kita syukuri, menandakan bahwa paling tidak persaudara kita ini dijamin oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat sebelah kanan sebagai sebuah amaliyah yang sangat luar biasa. Amin. Termasuk amal soleh. Ya, tapi intinya tadi kuncinya tergantung dan kembali kepada keikhlasan hati kita masing-masing. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira poin-poin yang menjadi catatan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri menuju kepada kematian terindang seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, sebagai penutup dan kesimpulan bahwa marilah senantiasa kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicintai bukan oleh Allah saja tapi oleh seluruh masyarakat di sekitar kita, dan sepanjang kita lakukan karena Allah itu pun termasuk bagian daripada amal soleh. Yang kedua, mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tadi perbanyaklah melantunkan bait-bait zikir paling tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat luar biasa, pengakuan bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Kalau ini mampu kita jadikan sebagai wirid-wirid kita, bahkan dalam perjalanan sekalipun sambil berjalan kita ucapkan itu, maka malaikat senantiasa menaungi kita, dan sesuai janji Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum Bapak ini M atau Muhammad ini? Muhammad ya, Muhammad Nawir, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarganya. Oh, tidak ada Muhammadnya. Ya, Bapak Nawir bin Lafaleng. Nah, ini bugis sekali ini. Ya, bugis sekali ini. Ya, mohon izin saya baca doa sambil duduk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bersejika pengin. Ya, jamaah juga kalau ada di kursi kosong dan masih ada berdiri, sebaiknya cari di kursi kosong, duduk. Kecuali kalau tidak kebagian kursi, ya apa boleh buat. Ya, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang paling sopan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal kebajikan yang pernah dilakukan oleh almarhum Bapak Nawir bin Lafaleng semasa hidupnya, baik itu kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang besar, baik itu kebaikan yang sengaja ia perbuat maupun kebaikan yang tidak sengaja ia lakukan. Terimalah semuanya ya Rabb tanpa terkecuali. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan almarhum semasa hidupnya, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, baik itu kesalahan yang sengaja ia perbuat maupun kesalahan yang tidak sengaja ia lakukan. Ampuni semuanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada keluarga yang ditinggalkan, berikanlah mereka kesabaran dalam menjalani ujian dan cobaan yang Engkau berikan kepada mereka. Karena sungguh kematian itu merupakan ujian bagi orang yang ditinggalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kami semua yang hadir di tempat ini ya Rabb, jadikan kami semua sanggup mengambil iktibar, sanggup mengambil pelajaran dalam peristiwa kematian almarhum ini.
bahwa kematian adalah merupakan rahasiamu. Maka jadikan kami sebagai hamba yang senantiasa sanggup mempersiapkan diri menuju kepada kematian terindah di sisimu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, pahit getir kehidupan ini tentulah akan kami rasakan. Jika hari ini kami sehat, esok kami pasti sakit. Jika hari ini kami masih hidup ya Allah, esok kami pasti akan menyusul almarhum. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dengan memegang kebenaran. Dan orang yang engkau matikan di antara kami, matikanlah dengan memegang keislaman. Wabil khusus kepada almarhum Nawir bin Lafalam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang sanggup melaksanakan perintah-Mu, baik di pertengahan siang maupun pertengahan malam-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, jadikan pula anak-anak kami juga sebagai keturunan yang juga sanggup menjalankan ibadah dan ketaatan kepadamu dengan sebaik-baiknya, demi kebahagiaan mereka kelak, karena kami orang tuanya tidak mungkin sanggup membahagiakan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri sebagai manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah takziah yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Muhsin Sa'ad SPDI MTD. Semoga apa yang telah kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di sehari-hari. Amin. Dan kepada Bapak Al-Ustaz kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara terakhir, yaitu istirahat dan penutup. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.